Bang Mardian Syahsemar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Ini jelas ya Bang, Abang posisinya di pihak pelapor. Jelas, kalau kita kan selalu jelas, karena banyak yang pemerhati, peneliti, tapi irisan politiknya lebih jelas lagi itu. Oke, kalau Abang memang dari... Jelas, kalau kita barisan di Pak Jokowi, jelas barisan di Pak Jokowi. Ada yang mengaku peneliti, pengamat kan juga ternyata barisannya barisan oposisi itu. Oke, jadi kalau di layar kita menulis Ketua Umum Rampai Nusantara, jelas posisinya die hard dari Joko Widodo. Betul ya Bang ya? Betul, terima kasih banyak Bang udah hadir. Pertama sebelum saya respon Pak Al-Katiri, saya taunya Ahmad Kozinuddin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Kozinuddin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya, itu satu. Hal lain, saya ingin menyampaikan begini, ini bukan soal Pak Jokowi mengancam-ngancam, Andro, kan gitu loh. Kalau kita ikuti sejak awal gitu ya, bagaimana ini proses tudingan, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan, sejak awal Pak Jokowi kan tidak juga menganggap ini sesuatu yang perlu untuk direspon. Dia berdiam. Walau pada titik tertentu ditantang-tantang dan lain sebagainya, karena memang waktu itu yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan Pak Jokowi langsung, pendukungnya Pak Jokowi dilaporkan. Kata Roy Suryo, kalau berani Pak Jokowi langsung lah lapor secara hukum. Dilakukan oleh Pak Jokowi, dilaporkan untuk proses pembelajaran. Tapi ketika dilaporkan sudah sampai pada titik yang sudah mau sampai ujungnya, lalu tim pengacara dan lain-lain bilang, loh kok ini mengancam-ngancam, kok proses hukum, kok kriminalisasi. Nah ini yang menurut saya, Pak Jokowi justru menjawab itu, bahwa ditempatkan posisi tudingan ini terhadap Pak Jokowi itu pada porsinya. Sekarang sudah masuk mau proses hukum. Saya tidak juga terlalu peduli soal ditahan atau tidak ditahan, karena statusnya tetap sama, tersangka juga kan gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada tema soal apakah keder 12 tahun ancaman, ya jelas keder. Ya, jelas keder lah. Orang 4 tahun diancam aja keder, apalagi 12 tahun kan gitu loh. Jadi maksud saya ini semua sudah dijawab oleh Pak Jokowi dengan baik, dan abang-abang ini yang memang membela Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih baik itu mengumpulkan semua energi dan bukti-bukti yang kuat untuk bertarung di pengadilan supaya rakyat tahu itu porsi yang benar. Kalau abang lagi mengungkit persoalan ini tidak benar, itu tidak benar, tapi tidak pada porsinya, bukan pada proses pra-peradilan dan lain sebagainya, itu menurut saya membangun wacana yang sering kali wacana-wacana itu justru akhirnya bukan menambah clear persoalan, itu akan menambah suram persoalannya gitu loh. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya, Kak. Bukan kan begini ya, Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses pertama hukum saya supaya hadir di sini itu menghormati dan ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Ditunggu saja sebentar lagi masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah dan biasa, yang bisa diajar, itu biasa, yang bisa menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama, Ahmad Koziun ataupun saya Roy hadir Suryo di dan kawan-kawan, sini bukan undangan media. kan begitu loh. Nah kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, jangan forum juga ini memang akhirnya forum membangun menyampaikan opini secara wacana-wacana hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya,
sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang sudah masuk persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya kalau saudara tidak terima dilalui diskusi, aja tinggal itu, nggak gitu datang loh, juga nggak gitu apa-apa. loh. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan abang itu argumentasi protes terhadap menyalahkan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Tidak ada benar substansi itu. hukum gitu loh. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada tahapannya. Nggak usah Abang ajarin. lakukan itu, Udah hafal itu, bukan hafal. bicara soal politiknya gitu loh. Kalau ini lebih Tapi kental boleh soal saya bicara tanggapi politiknya ya. gitu. Sekarang Bang, tadi saya- masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli Ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa Memang yang siapa ini? biang Sebentar, kerok itu sebentar, Jokowi sebentar. karena tidak Oke. segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga menghadapi dihadirkan, perdebatan sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses peradilan Dan satu hal juga. lagi, Menjustifikasi. sedikit aja, sedikit. Sabarlah, Sebentar, sudah sampai sebentar. ujungnya. Satu hal, kan Semua gitu loh. ucapan harus bisa Tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan pemilihan diksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, saya setuju bahwa memang proses peradilan sudah dekat. Jangan juga akhirnya berangan-angan bahwa ini proses yang tidak sesuai dengan tracknya. Dan misalnya memang kita tadi sampaikan bahwa ditunjukkan saja, belum tentu juga. Karena saya waktu bicara dengan Roy Suryo secara live TV juga dia sampaikan, kalau ditunjukkan saya akan minta untuk diteliti. Jadi nggak sesederhana itu ditunjukkan selesai, tidak. Nah, persoalan bahwa sekarang ini sudah pada ujungnya, silakan ditunggu. Nanti diharumati juga proses peradilannya. Siapapun yang dinyatakan bersalah, tidak bersalah, palsu atau asli, jangan juga membangun narasi sesat yang lain. Tapi saya lihat memang kubunya Roy Suryo sudah mulai kapalnya oleng. Pak Ade. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kemudian polisi sudah sampai tahapan penyidikan dan pencekalan, dicekal, berarti posisinya sudah jelas bahwa 2 alat bukti itu cukup. Terus kemudian bahwa apa yang dikatakan di salah satu media antara pendukung Faisal Assegaf dan salah satu lagi bernama Refli Harun, bahwa ada yang harus diteliti, yaitu rekening-rekening yang mungkin kita curigai bahwa ada orang di balik dari kasus ijazah palsu ini yang sebenarnya asli, sehingga ini menjadi panjang dan memiliki napas yang panjang. Terima